Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Diki Erlangga, mahasiswa Magister KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang teori analisis wacana model Ten Van Zyl. Jadi di sini saya akan mengangkat isu tentang Mas Gibran untuk saat ini menjadi cawapres ya, wakilnya Pak Prabowo ya. Dan sudah sangat banyak yang mengetahui tentunya Mas Gibran ini adalah putra sulungnya Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Untuk lebih lanjutnya dan sistematisnya, mari kita simak bersama-sama bagaimana teori analisis wacana ini bermodelkan Ten Van Zyl untuk membahas tentang beritanya Mas Gibran ya. Di sini saya mencoba mengambil dari portal berita cnnindonesia.com. Oke, teman-teman. Saya angkat di sini judulnya yaitu tentang alasan PDIP, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, tak tegas pecat Gibran yang digandeng Prabowo pada Pilpres 2024, yaitu untuk menghindari, tentu kita tahu lah yang Gibran itu siapa. Mas Gibran itu putra sulungnya Bapak Insinyur Joko Widodo yang saat ini sedang digandeng Pak Prabowo dalam Pilpres 2024. Oke, untuk selengkapnya mari kita coba bahas sedikit tentang isu itu, yang dimana saya mengambil berita tersebut dari portal beritanya cnnindonesia.com. Ya, menurut saya CNN ini berita ini cukup aktual lah ya, cukup valid untuk berita ini. Yang berjudul alasan PDIP tak tegas pecat Gibran yang digandeng Prabowo pada Pilpres 2024 untuk menghindari playing victim. Nah, kenapa beritanya muncul tentang pemecatan Gibran yang ramai? Karena Mas Gibran sendiri itu merupakan kader partai PDIP, yang dimana PDIP itu mengusung Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD. Tetapi Mas Gibran saat ini digandeng dengan Pak Prabowo, yang dimana partainya Pak Prabowo sedang menjadi rival daripada partai PDI Perjuangan. Ya, kita tahu lah ya, partai PDI Perjuangan itu yang kita kenal dia partai banteng merah. Oke, kita tidak usah jauh-jauh ke sana lah, cukup kita tahu saja. Tentunya latar belakang yang menjadi permasalahan saya ini ya, gimana media massa ini menjadi sangat sangat mendominasi lah di kalangan publik tentunya kan, dimana saat ini masyarakat semua sudah menggunakan gadget gitu kan. Jadi untuk memberitakan atau kita menangkap informasi-informasi itu dengan cepatnya kita melalui dengan gadget ini. Jadi media massa saat ini mempunyai peran penting dalam hal ini. Peran media massa melibatkan fungsi sebagai penghubung informasi yang berperan sebagai perwakilan atau penyampai aspirasi kepada masyarakat. Media informasi telah berkembang menjadi media online karena dengan preferensi masyarakat milenial. Nah, ini kan sangat relevan sekali tentunya di saat ini, bukan hanya di kalangan anak muda, bahkan di kalangan usia menengah dewasa atau usia menengah lansia pun masih aktif menggunakan gadget. Tentunya tidak perlu kita harus susah payah untuk membeli koran atau kita mencari surat kabar ya. Tentunya dengan duduk santai di rumah sambil ngopi kita tahu berita informasi yang terkini gitu. Oke. Selanjutnya, pertumbuhan informasi yang telah berkembang memungkinkan akses mudah terhadap berita media online dimanapun dan kapanpun. Pembaca kini tidak perlu susah untuk mendapatkan informasi dengan surat kabar. Itu teman-teman. Jadi media informasi, media massa saat ini di generasi era milenial, tentunya generasi 4.0 ini yang mendekati 5.0 ini, itu tentu sangat memudahkan kita di dalam di berbagai aspek manapun. Ini sangat penting. Nah, tentunya dengan media ini kita jangan terlalu terlena. Kita harus berhati-hati juga dengan media informasi saat ini gitu.
Jadi ada dampak positif dan juga ada dampak negatif tentang media massa. Oke, lanjut. Analisis wacana kritis atau biasa disebut dengan AWK, yaitu literatur tentang berita tentang Mas Gibran saat ini, yaitu analisis terhadap wacana sebagai bentuk praktik sosial, memiliki tujuan untuk memahami hubungan dan wacana perkembangan sosial budaya dan berbagai domain sosial dengan dimensi linguistik serta fokus utama. Nah, ini kan media informasi saat ini kan sudah memasuki di ranah budaya, di ranah adat, bahkan di agama itu. Jadi memang menjadi media atau alat atau jembatan untuk menyampaikan sebuah informasi bagaimanapun. Selanjutnya, analisis Van Dijk dikenal sebagai analisis wacana kognisi sosial karena memperdalam wacana hingga melihat bagaimana produksi wacana. Dan Van Dijk memandang wacana menjadi 3 dimensi, yaitu struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Nah, dalam hal ini Van Dijk ini memiliki teori yang begitu sangat relevan dengan keadaan sosial yang menggunakan media massa tentunya, teman-teman. Analisis ditinjau dari teorinya Van Dijk ini dengan itu ada tiga karakteristik. Yang pertama yaitu analisis teks, wacana, kognisi sosial, dan konteks sosial. Nah, apa sih itu analisis teks wacana? Yaitu susunan teks dalam memberikan sebuah penggambaran atau pemaknaan dari sebuah realitas. Nah, jadi sangat penting sekali teman-teman, apalagi bagi orang yang tunarungu gitu. Maaf nih ya, jadi orang yang tidak bisa mendengarkan, punya permasalahan dengan kuping. Jadi sangat penting sekali teks ini untuk menyampaikan sebuah berita, informasi kepada masyarakat publik gitu. Selanjutnya ada kognisi sosial. Apa sih itu yang dimaksud dengan kognisi sosial? Yaitu bagaimana susunan teks itu diproduksi, membentuk konstruksi realitas, dan dipandang sebagai individu yang netral, akan tetapi memiliki ideologi sendiri. Nah, dari sini kita mulai memperdalam lagi. Tadi kan kita sudah membahas tentang teks, ya, teks analisis wacana, yaitu masih berdasarkan dengan teks berita. Nah, terus diperdalam lagi dengan kognisi sosial, yaitu susunan teks diproduksi, bagaimana cara memproduksi teks itu agar menjadi sebuah berita yang dapat dipahami oleh masyarakat publik tentunya. Nah, konstruksi ini sebuah bangunan ya, yaitu tadi dengan dibangun. Oke, selanjutnya konteks sosial. Nah, konteks sosial ini yaitu pemaknaan dalam berita dapat dihayati secara bersama. Nah, konteks sosial ini artinya berita ini bisa berpengaruh untuk masyarakat publik yang luas gitu kan. Jadi bagaimana pembaca atau penerima atau sebagai informan itu bisa memahami apa informasi yang mereka dapatkan dari si pemberi informasi atau komunikator. Nah, tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar membaca berita isi teks tersebut, tapi bisa menghayati, memahami tentunya berita yang relevan dengan teori ini yang saya bawa ini tentang Mas Gibran yang tidak jadi dipecat oleh PDIP karena untuk menghindari playing victim. Saya singgung sedikit, playing victim itu ialah seolah-olah itu merasa menjadi korban, padahal dia menjadi aktor dalam hal tersebut, tapi menjadi korban. Nah, itu teman-teman. Jadi memang dikhawatirkan oleh PDI Perjuangan itu menjadi sebuah berita atau menjadi citra buruk bagi partai mereka jika Mas Gibran yang jelas-jelas menurut pendukungnya tidak bersalah ataupun tidak melakukan kesalahan dalam partai PDIP, namun dipecat karena tidak mau berkoalisi dengan partai tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur wacana. Bagaimana struktur wacana itu agar menjadi sebuah berita yang dapat dipahami oleh masyarakat publik tentunya kan. Nah, yaitu ada struktur makro, suprastruktur, struktur mikro gitu. Nah, ada beberapa elemen dalam struktur makro, yaitu
tematik atau topik dan tema. Jadi sebuah analisis wacana atau sebuah cara untuk menganalisis sebuah wacana berita, itu kita perlu memahami, kita perlu mengetahui tentang topik atau tema yang akan dibahas tersebut, atau menjadikan sebuah berita agar mudah dipahami. Kita tentukan dulu temanya apa. Tentunya tema yang menarik dan kontemporer, teman-teman. Nah, selanjutnya suprastruktur. Apa sih dengan suprastruktur itu? Skema yang dirangkai itu disusun ya. Jadi supra, ketika kita bahas supra, seperti hanya supranatural. Jadi seolah-olah pikiran kita, gitu, sugesti kita itu mengarah ke lebih yang lebih power gitu kan, superior gitu, lebih kuat gitu. Jadi yang supranatural gitu. Nah di sini tapi di analisis wacana ini itu suprastruktur, yaitu skema yang dirangkai dan disusun, yang tidak hanya sekedar menyusun atau merangkai seperti biasa, tapi menyusun dan merangkai bagaimana bisa menjadi sebuah tema yang menarik gitu teman-teman. Oke, selanjutnya struktur mikro yaitu beberapa ada elemen dalam struktur mikro, yaitu semantik ya, penekanan makna di latar, detail, maksud dan peranggapan. Nah jadi yang dimaksud di sebuah analisis wacana ini teman-teman, penekanan makna di latar. Jadi di latar belakang masalah, apa sih yang menjadi latar belakang masalah atau isu yang diangkat dalam sebuah berita yang mau diinformasikan kepada khalayak ramai, publik gitu teman-teman. Nah detail itu ya tempat, waktu itu harus jelas itu kapannya gitu, itu harus jadi maksud dari tujuan berita itu mau disampaikan kemana gitu. Terus tujuan berita yang disampaikan ke publik itu mengarah kemana konteksnya gitu teman-teman. Nah, peranggapan ini bisa menjadikan khalayak publik itu bisa beranggapan bahwasanya oh berita ini mana sih yang benar, mana sih yang buruk gitu teman-teman. Struktur mikro teman-teman, apa sih di mana struktur mikro? Yaitu semantik, penekanan makna dari latar, detail, maksud dan peranggapan. Nah tentunya dalam menganalisis sebuah wacana berita ataupun membuat berita agar menjadi pembahasan oleh publik, ini yang mudah dipahami oleh publik gitu kan, yaitu ada penekanan makna dari latar itu apa sih yang menjadi penyebab daripada berita tersebut gitu. Detail gitu kan, detail itu berita tentang waktu, tempat kejadian gitu, lokasi gitu kan. Maksud dan peranggapan, maksud berita tersebut dimaksudkan untuk hal apa gitu. Terus agar bagaimana berita ini agar menjadi anggapan oleh masyarakat publik atau untuk pembaca, penikmat informasi, penikmat berita tersebut. Nah, selanjutnya kognisi sosial, peristiwa yang digambarkan dan diberitakan oleh media sosial, ya kan. Jadi media sosial ini dapat menggambarkan keadaan yang terjadi gitu. Praktek kekuasaan. Nah ini ada elemennya juga, yaitu elemennya yaitu dominasi mengontrol produksi. Nah bagaimana praktek kekuasaan ini atau berita tersebut dapat mendominasi untuk mengontrol produksi berita-berita yang akan disampaikan oleh masyarakat dan publik. Nah, selanjutnya akses mempengaruhi wacana. Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak melalui kontrol atas topik dan isi wacana. Nah, jadi penguasa atau orang-orang elit mereka ini bisa menguasai berita. Yang padahal berita ini sebenarnya dirangkai, didesain untuk menjadi sebuah penyampaian informasi yang independen, tidak terpengaruh atau tidak mendapatkan intimidasi atau tekanan dari manapun. Tapi di sini penguasa atau elit bisa. Jadi berita itu yang disampaikan itu kadang-kadang seolah menjadi sebuah agenda setting gitu teman-teman. Selanjutnya struktur wacana dalam berita soal PDIP tak tegas memecat Mas Gibran. Ya, ini struktur makro atau tematiknya, yaitu salah satu elemennya yaitu atau judul elemen itu dengan topik atau temanya. Elemen dari makro ini topik atau tema, yaitu alasan PDIP tak tegas pecat Mas Gibran yang digandeng Prabowo pada Pilpres 2024, yaitu untuk menghindari playing victim. Nah, selanjutnya struktur wacananya suprastruktur, skematik dan skema gitu.
yaitu tentang judul gitu. Judulnya yang saya ambil dari portal berita cnnindonesia.com, yaitu alasan PDIP tak tegas pecat Gibran, hindari playing victim. Nah itu. Isi daripada tersebut ialah menurut Komar, yaitu salah satu pengurus daripada Partai Demokrat yang statusnya menjadi DPP pusat, ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP, ini menyampaikan narasi tersebut merupakan lagu lama yang disampaikan oleh Gibran. Padahal menurut dia, Gibran bisa langsung mengambil sikap tegas dengan mundur secara resmi dari partai dan menyerahkan kartu tanda anggota. Nah, maksudnya daripada Komarudin ini ialah tidak perlu PDIP itu memecat Mas Gibran gitu. Tentunya kalau jika Mas Gibran sudah keluar dari PDIP, ya dengan baik-baik Mas Gibran bisa datang, bisa mundurkan diri, bisa menyerahkan KTA. Cuman di dalam sebuah ini kan terjadi sebuah anggapan oleh masyarakat publik gitu kan. Jadi untuk menghindari play victim, di mana siapa sih yang akan jadi korban dan siapa sih yang akan jadi pelaku, ini kan menjadi sebuah wacana yang jadi anggapan masyarakat publik, teman-teman. Nah itu, inilah yang namanya struktur analisis wacana yang terbentuk, ya kan. Nah, kesimpulannya itu Gibran yang mengaku sudah pamit kepada Puan Maharani dan Ketua TPN Ganjar Pranowo belum menyelesaikan masalah, sebab mekanisme partai tetap harus ditaati. Itu bukan pengurus DPP Puan dan Arsyad Rashid, kata Komarudin. Kalau Mbak Puan boleh, tapi itu pamit, wajar saja, tapi aturan organisasi tetap diterapkan kepada siapa saja. Struktur mikro 2, bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Elemen dalam berita tersebut ialah unsur bentuk kalimat dari teks berita memaparkan informasi dengan struktur piramida terbalik atau dengan pola deduktif dengan menggunakan kalimat aktif. Unsur koherensinya, isi teks berita saling terhubung satu sama lain. Nah, unsur kata ganti yang digunakan dalam berita ini menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, dan kata ganti benda itu. Kognisi sosialnya yaitu produksi berita terbentuk dari hasil wawancara terhadap Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, analisis sosialnya, praktik kekuasaan. Dalam kasus berita ini, praktik kekuasaan dipengaruhi oleh kekuasaan PDIP sehingga narasumber dalam berita tersebut lebih banyak dimunculkan dari pihak PDIP dibandingkan pihak Gibran sendiri yang bersangkutan. Nah, artinya kan memang partai PDIP ini tidak mau mengakui bahwasanya memang dia ini sebenarnya mau mengeluarkan atau memecat Gibran, tapi dia menghindari agar citra positif dia itu tidak berubah, partai tidak berubah, itu menjadi citra yang buruk, maka dilakukanlah sandiwara di antaranya gitu, dengan memainkan berita-berita informasi. Oke, akses mempengaruhi wacana. Analisis wacana Van Dijk menekankan pentingnya akses, di mana kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap media akan memiliki kekuatan dan peluang lebih besar mempengaruhi kesadaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya memang elit atau kekuasaan itu bisa mempengaruhi masyarakat publik lewat media sosial. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya sejarah itu akan ditulis oleh pemenang. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang menjadi penguasa, siapa yang menjadi elit, itu yang akan memberitakan entah itu benar atau tidak. Intinya yang bakal menguntungkan bagi penguasa tersebut. Nah, kesimpulannya yakni menyajikan informasi tentang Gibran yang digandeng sebagai calon wakil presiden Prabowo pada pemilu 2024 lewat portal cnnindonesia.com 2023. Kemudian setelah berita tersebut dianalisis dengan menggunakan model dan Van Dijk, berita sudah memenuhi struktur makro, suprastruktur, dan struktur mikro. Analisis suprastruktur menunjukkan bahwa penulisan berita sudah memenuhi syarat di pendahuluan,
isi, dan penutup yang lengkap. Dalam struktur mikro, penulisan berita membentuk wacana yang menggambarkan PDIP sebagai korban dengan citra positif ya. Sementara Gibran digambarkan sebagai pengkhianat dan sebagai aktor daripada flying victim ini, seorang jadi korban ini. Nah, flying victim itu dengan citra negatif. Temuan dari analisis kognisi sosial menunjukkan bahwa skema peran merupakan skema yang saling dominan dalam berita tersebut. Meskipun demikian, analisis yang mendalam tidak mengungkapkan pembahasan terkait dengan unsur grafis, metafora, dan ekspresi dalam berita. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, jika masih ada kesalahan dalam menganalisis wacana tentang berita Mas Gibran, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Karena untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.